kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita mengambil waktu dalam keteduhan. Kita akan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Berdiri. Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian minggu ketiga bulan September ini yang kita peringati sebagai bulan perdamaian, kita alaskan di dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin.
tim pelayanan hari ini mengucapkan rasa syukur dan sukacita karena kita masih tetap dapat bersekutu di rumah masing-masing maupun yang ada di melaksanakannya di gereja. Oleh sebab itu kami, Bapak Ponco Sulistyo dan Saudari Agatha bersama dengan tim tentu bersyukur bersukacita hari ini. Oleh sebab itu mari pujian persekutuan ini kita nyanyikan dengan sukacita. Tiada ku ragu lagi. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha mulia, maha kudus. Maka hari ini pujian ini akan kita nyanyikan. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari bersama. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan kita Yesus Kristuslah kita datang
menyampaikan segala hal kepadanya. Pujian ini akan kita nyanyikan bersama. Padamu ku datang, Yesus Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, siapakah kami Tuhan maka Engkau menerima kehadiran dan kedatangan kami, umat-Mu, jemaat-Mu yang datang memohon belas kasih-Mu. Siapakah kami Tuhan? Namun yang kami tahu Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang menerima dengan sukacita kehadiran kami yang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Maka sebagaimana firman-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami. Maka firman-Mu itu membuat kami dapat bangkit kembali untuk melakukan segala kebaikan yang Kau perintahkan. Maka kami akan bangkit sebagai manusia untuk mencari dan melakukan kebaikan itu. Mari saya mengundang kita berdiri dan dengarlah firman-Nya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Amin. Mari silahkan duduk.
Saat ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Agung Budi. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan diri seperti Nehemia, di mana ia sebagai utusan Allah memiliki ketulusan, kesetiaan dan keberanian untuk melaksanakan perintah Allah itu. Kita akan menyanyikan pujian ini, tulus, setia, berani. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah dan kami puja. Saat ini waktunya di mana firman Tuhan disampaikan, dan kami percaya bahwa firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat, dan memberikan kami satu pencerahan untuk kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk momen saat yang terbaik pada hari ini, di mana kami bersama-sama bersekutu. Meteraikanlah firman Tuhan yang akan sama-sama kami bahas di dalam ibadah ini. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan yang kami kerjakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Setiap kita di sini dianugerahi oleh kemurahan Tuhan sepanjang 1 minggu hari ini, dan saya percaya Tuhan memberikan kita kesempatan yang baik untuk kita dapat bersama-sama berkumpul, dan saatnya firman Tuhan diberitakan. Bapak Ibu, pada pagi hari ini nats yang akan kita sama-sama bahas adalah tentang Nehemia, dan satu judul yang sudah disiapkan oleh sinode kita, sinode GKMI, yaitu judulnya adalah Tidak Berkisar Walau Sejari, dari Nehemia 4 ayat 1 sampai dengan 23. Saya akan bacakan nats kita pada saat ini. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini?
Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seorang anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ayat 4. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tembok perisai dan panah dan mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok, yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana, mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Ayat yang terakhir, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ya, nats yang akan kita sama-sama bahas pada saat ini adalah tentang Nehemia, yang oleh sinode diberi
Judul untuk perenungan kita pada saat ini yaitu tidak berkisar walau sejari. Ya, sebelumnya kita wajib bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan dan dalam segala situasi. Kurang lebih hampir 6 bulan sudah kita dalam situasi pandemi yang kita sama-sama rasakan saat ini. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu, oleh karena kebaikan dan kemurahan-Nya kita tetap disertai Tuhan dalam segala hal dan dalam segala situasi. Ya, 6 bulan semenjak diumumkannya ibadah tidak bersama-sama di gereja, tetapi di rumah masing-masing dan beribadah secara online. Pada bulan ini yaitu September adalah bulan yang ke-6. Kita percaya dan kita terus memohon kepada Tuhan agar situasi semakin kondusif, semakin Tuhan bukakan pintu-pintu kemurahan Tuhan agar pandemi ini semakin mereda dan setiap kita kembali dapat beraktivitas secara sedia kala. Tetapi untuk itu mari sebelumnya kita tetap berpegang kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan untuk menjaga setiap kita saling melindungi kesehatan satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu, di bulan perdamaian pada bulan September ini kita masuki minggu ketiga, kita akan membahas tentang tokoh Nehemia. Ya, di bulan perdamaian ini oleh sinode ini tokoh Nehemia adalah tokoh yang menurut saya adalah tokoh yang begitu luar biasa. Seorang tokoh yang Tuhan berikan kemampuan untuk dapat memanajerial bangsa Israel, bangsa Yehuda untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ya, Tuhan sampai dengan detik ini tetap berkarya dan menyertai kita dalam segala situasi dan kondisi. Seperti judul renungan kita yaitu adalah tidak berkisar walau sejari. Apa dimaksud dengan nats ini? Tidak berkisar walau sejari. Saya cari di beberapa sumber, tidak berkisar itu mungkin kita punya asumsi tidak berkisar artinya apakah tidak bergerak atau diam, tetapi makna tidak berkisar di sini adalah menurut artinya yaitu tidak berkisar adalah tidak luput, tidak bergeser, tidak bergerak. Pertanyaannya, apa yang tidak bergeser dan tidak bergerak yang dimaksud dengan tema di sini? Tidak bergerak yaitu kasih Tuhan, karunia Tuhan, dan janji Tuhan dan visi Tuhan tidak akan pernah meleset atau bergerak atau tepat akan terjadi bagi orang percaya. Perenungan kita saat ini adalah tentang proses terjadinya visi Allah, visi Tuhan. Kalau di dalam nats ini, visi Tuhan kepada Nehemia. Dan saya percaya dan kita meyakini bahwa visi Tuhan pasti tergenapi di dalam kehidupan kita orang percaya. Ya, tema tidak berkisar walau sejari ini adalah tema yang dibuat untuk mengingatkan kita bahwa visi Tuhan dan kemurahan Tuhan tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah bergerak, tidak akan pernah luput, bahwa visi Tuhan pasti tergenapi, sedang tergenapi, dan kita adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mewujudkan visi yang dari Allah. Ya, apakah yang tidak bergeser itu? Sekali lagi, yang tidak bergeser itu adalah visi Tuhan dalam setiap kehidupan orang percaya. Apakah visi Tuhan itu, Bapak Ibu? Visi Tuhan yaitu buat orang percaya adalah menghadirkan shalom. Kita tahu bahwa shalom itu damai. Damai yang dimaksud di dalam kehidupan orang percaya adalah bertahtanya Allah, bertahtanya Tuhan secara maksimal, secara utuh di dalam kehidupan orang percaya dalam setiap situasi, keadaan, dan juga setiap saat. Itu adalah visi Allah, yaitu menghadirkan shalom.
dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap sekolah kita, dalam setiap sendi kehidupan. Allah bertahta dan menghadirkan shalom, damai sejahtera dalam setiap hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, termasuk tutur kata, termasuk sikap, tingkah laku, dan karakter. Tuhan menghadirkan itu dalam kehidupan kita. Dan visi Allah ini dinyatakan bagi kita. Apa saja visi Allah itu? Yaitu tadi yang paling utama adalah menghadirkan shalom. Visi Allah dinyatakan bagi kita yaitu untuk diri kita sendiri yang pertama. Terus yang kedua adalah untuk keluarga kita. Yang ketiga untuk gereja kita. Yang keempat untuk lingkungan kita, untuk kota kita, negara kita, dan juga untuk dunia yang ada saat sekarang ini. Ya, kita tahu semua bahwa tokoh Nehemia diberi visi oleh Allah, yaitu memulihkan secara fisik kerajaan Yehuda yang hancur. Ya, dalam beberapa nats, dalam beberapa tema dan beberapa bulan atau beberapa minggu sebelumnya, bahwa kita sudah sering membaca tentang pendahuluan tentang Nehemia. Sedikit sejarah, yaitu Nehemia adalah juru minum Raja Artasastra. Raja Artasastra ini adalah raja dari kerajaan Persia. Dan bangsa Yehuda dalam masa Nehemia ditulis itu adalah dalam keadaan bangsa Yehuda dipulihkan setahap demi setahap, dipulihkan dari pembuangan. Ya, dan bersyukurnya Raja Koresi Raja Kores sebelumnya adalah mempersilahkan pulang orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda dari pembuangan. Dan yang kedua, Nehemia meminta izin untuk membangun Yerusalem, dimulai dari dibangunnya sebuah tembok yang menjadi pintu masuk utama, yang menjadi pintu masuk untuk masuk kepada kota Yerusalem atau kerajaan Yerusalem atau kerajaan Yehuda. Dan tentu dalam keadaan situasi seperti ini ada tantangan di dalam misi dan dalam visi yang Tuhan berikan. Apa saja tantangan itu? Mari kita bahas satu persatu. Tetapi pertama, ada sebuah pernyataan, ada sebuah satu kalimat yang menurut saya sangat relevan di dalam kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Ada sebuah pernyataan di dalam sebuah buku yang pernah saya baca yang berkata demikian. Tidak ada sesuatu yang diusahakan untuk Allah yang kita kerjakan tanpa adanya tantangan. Dan saya percaya bahwa apa yang kita kerjakan, terkhusus visi Allah pun juga, misi Tuhan pun juga memiliki tantangan dalam kehidupan dan juga memiliki tantangan dalam mewujudkannya. Yang pertama, tantangan itu berasal dari luar. Kalau kita baca nats di sini, tantangan pertama adalah berasal dari luar, yaitu ketidaksukaan Sanbalat dan Tobia. Sanbalat adalah gubernur dari wilayah Samaria. Dan Sanbalat ini adalah orang yang tidak menyukai keberadaan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Dan tentu saja menjadikan bangsa Israel dan Yehuda sebagai musuh utama. Ya, kalau kita baca di ayatnya yang pertama, ketidaksukaan dari Sanbalat dinyatakan bahwa, saya bacakan di sini, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati yang mengolok-olok orang Yahudi. Sangat jelas bahwa tidak suka, Sanbalat tidak suka dengan keberadaan orang Yahudi yang akan membangun tembok kembali. Dan kata di sini, kata yang menunjukkan kata yang tidak suka ialah ia mengolok-olok orang Yahudi
Dan dilanjut dengan ayat 2, dan berkata di hadapan saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Ya, kata lemah di sini itu dapat diartikan juga dengan sejajar dengan kata hina, kata bodoh, kata payah. Sehingga kalau dibahasakan ulang, bangsa Yehuda, bangsa Israel adalah bangsa yang bodoh, bangsa yang hina, bangsa yang payah karena mereka ditaklukkan dan dijajah oleh bangsa lain. Ya, dan selanjutnya hinaan ini diperparah oleh Tobia di ayatnya yang ke-3. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seorang anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, di sini lengkap sudah celaan, hinaan, olok-olok yang diterima oleh bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, bangsa Yehuda, yaitu dikatakan sebagai anjing hutan. Nah, ini adalah hinaan yang sangat telak, hinaan yang sungguh luar biasa. Maka di ayatnya yang keempat, Nehemia mendengar perkataan ini menjadi hancur hati, bahkan marah. Dan hanya satu yang bisa dilakukan Nehemia saat itu, yaitu dia berseru kepada Allah. Ayat 4 saya bacakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina, balikanlah cercaan mereka menimpa kepada mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jelas sekali ayat 4 ini menyatakan bahwa Nehemia berseru karena Nehemia ada dan merasakan hinaan yang begitu serta-merta. Ya, di ayat 4 sangat jelas dikatakan. Lalu setelah dihina, Sanbalat mengira mereka, maksudnya orang yang membangun tembok ini akan berhenti karena mental mereka diserang, karena psikis mereka diserang dengan hinaan yang begitu parah. Tetapi faktanya tetap pembangunan tembok Yerusalem ini berjalan terus. Itu tantangan yang pertama, yaitu tantangan dari luar, yaitu tantangan dari orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menjadi musuh, orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan umat Tuhan. Ya, perlu kita ingat, visi pembangunan ini dimulai dari Tuhan. Dan visi ini, maksudnya visi pembangunan Yerusalem dimulai dari pembangunan tembok Yerusalem ini dimulai dengan manajemen yang sangat baik. Kenapa saya sampaikan di sini manajemen yang sangat baik? Adalah pertama, pembangunan tembok ini diawali dengan Nehemia meminta surat izin untuk dapat mendirikan tembok Yerusalem sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ini adalah satu manajemen yang sangat baik. Dengan adanya surat yang diberikan oleh Raja Artasasta, surat izin ini adalah sebuah legalitas resmi bahwa apa yang dikerjakan ini tidak bertentangan dengan keadaan dan suasana pada saat itu. Ini adalah sebuah fakta bahwa ini visi dari Tuhan. Tuhan juga memulai pembangunan ini pertama dengan diizinkannya Nehemia membangun oleh Raja Artasasta. Yang kedua, ada ancaman, tantangan selanjutnya adalah ancaman dan penyerbuan dari Sanbalat. Di ayatnya yang selanjutnya 5, 6, 7 dan selanjutnya Bapak Ibu dapat baca di situ bahwa tantangan yang selanjutnya adalah ancaman penyerbuan dari Sanbalat dan Tobia. Hal ini terjadi karena umat Israel, mereka terus bekerja, mereka terus berkarya dan tidak berhenti pada saat mereka dihina. Dan keadaan Yehuda saat itu adalah keadaan penduduk, keadaan umat yang pada saat itu dalam keadaan terbatas. Kenapa terbatas? Karena pertama, orang-orang Israel, orang-orang Yehuda yang kembali ke tanah airnya adalah orang-orang yang baru kembali dari pembuangan.
ada beberapa gelombang mereka kembali, gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka terbatas di dalam sumber daya, di dalam keadaan untuk mereka dapat membangun sebuah kota, sebuah negara, sebuah wilayah yang dibangun secara ideal. Mereka sangat terbatas. Ya. Selanjutnya di ayat 12 saya bacakan Bapak Ibu. Ayat 12, ketika orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saya ulangi, ada ancaman penyerbuan dan ada ancaman invasi karena mereka terus mengerjakan tembok Yerusalem. Dan ini adalah tantangan yang sangat serius. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tantangan selanjutnya adalah tantangan dari dalam. Artinya dari lingkungan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel sendiri. Di ayat yang 10 sangat jelas dibaca, sangat jelas dinyatakan. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Di sini sangat jelas dinyatakan bahwa mereka sudah terbatas. Mungkin mereka umat yang membangun ini terbatas dari banyaknya jumlah orang yang bekerja untuk membangun proyek yang begitu luar biasa. Di sini dinyatakan bahwa tenaga mereka sudah terkuras, sudah terbatas, dan juga sudah mungkin tidak berdaya. Dan saya percaya bahwa ini adalah keluhan yang terlontar, yang muncul dari dalam hati orang-orang atau pada saat itu masyarakat Yehuda pada saat itu sudah sangat merosot tenaga mereka. Ya, ada satu pernyataan di sini menyatakan bahwa puing-puing begitu banyak. Jadi penggambaran yang pertama adalah Yerusalem temboknya dihancurkan. Artinya apa? Yerusalem pada saat dibangun itu mempunyai tembok dan dihancurkan oleh para invasi, oleh para orang yang menjajah dan menyerbu Yerusalem. Pada saat tembok ini dihancurkan, tentu berserakan. Dan untuk membangunnya kembali, puing-puing ini harus disingkirkan. Puing-puing ini harus digeser posisinya dan baru bisa dibuat fondasi kembali dan kemudian disusun untuk menjadi tembok seperti sedia kala. Dan ini tentu membutuhkan banyak orang, membutuhkan banyak tenaga dan juga waktu yang tidak sedikit. Dan ini muncul dan juga keadaan ini muncul keluhan dari orang-orang Israel pada saat itu. Ya, kalau kita sedikit, kita mungkin Bapak Ibu pernah yang bepergian ke Yogyakarta untuk berwisata, kalau tahu sebuah cerita tentang Taman Sari, Bapak Ibu akan diceritakan oleh orang-orang sekeliling bahwa Taman Sari di Jogja itu dibangun, kalau tidak salah menggunakan putih telur ya, Bapak Ibu. Kalau nggak salah, saya pernah beberapa kali dengar bahwa, Taman Sari di Jogja itu dibangun, legendanya atau ceritanya dari bangunan dari putih telur untuk merekatkan satu bagian dengan bagian lain. Itu mitosnya seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa tidak seperti itu. Di tahun dari pembuatan atau didirikannya Taman Sari, sudah punya masyarakat saat itu sudah punya kemajuan teknologi konstruksi bangunan yang sangat baik. Artinya sudah ditemukannya semen dan bahan-bahan yang sangat baik. Nah, kita kembali. Jadi tantangan dari dalam yaitu tadi keluhan. Keluhannya adalah mereka sudah tidak berdaya karena sangat lelah dan lain sebagainya. Dan saya percaya bahwa kondisi sumber daya untuk membangun, yaitu mungkin semen, bata dan lain sebagainya itu tidak ideal karena mereka dalam keadaan yang tidak ideal. Dan di bagian ini mereka tenaganya pun sudah merosot
dan banyak sekali puing yang harus mereka singkirkan, dan kemudian mereka akan bangun kembali dengan membangun fondasi dan baru mereka bangun secara utuh. Ya, ada keluhan ini kalau kita ingat di Perjanjian Lama, tentu bangsa Israel adalah bangsa yang sering berkeluh kesah, sering bersungut-sungut. Dan mungkin keadaannya seperti padang gurun pada saat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan mungkin akan ada, kalau Bapak Ibu ingat di padang gurun ada satu pernyataan yang menyatakan bahwa kenapa kami harus mati di padang gurun? Padahal di Mesir itu kita bisa makan gratis dengan daging, dengan banyak hal yang menyukakan. Sampai terlontar seperti itu. Dan mungkin keadaannya pada saat ayat 10 ini ditulis, yaitu mereka sudah merosot dan inilah keluh kesah mereka. Inilah tantangan dari dalam. Orang-orang Yerusalem yang membangun tembok ini pun juga secara spontan menyatakan bahwa kami sudah penat, kami sudah tidak berdaya dengan apa yang dikerjakan. Yang kedua, tantangan dari dalam adalah bahan bangunan yang tidak prima. Saya nyatakan tadi adalah mungkin pada saat itu ada bahan bangunan yang seharusnya jikalau keadaan situasi keamanan dan kondisi saat itu dalam keadaan tenang dan damai, tentu akan mereka secara mudah untuk mencari bahan-bahan bangunan yang prima. Ya, apa solusi dari tantangan ini Bapak Ibu? Tentu solusinya dinyatakan di sini di ayat yang 9. Ayat 9 menyatakan, tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Yang pertama diambil adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Karena dalam segala hal tidak berdaya, mereka merasa bahwa ini adalah keadaan yang tidak ideal. Hanya ada satu yang mereka lakukan, berseru kepada Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan di ayat yang 9. Karena mereka berdoa, maka doa itu menggerakkan mereka untuk tetap semangat dan bekerja. Tentu saya meyakini bahwa ada orang-orang Israel yang sudah penat dan ya sudah kita nyerah saja, kita akhiri pembangunan ini. Tetapi bersyukur mereka dapat diyakinkan, mereka dapat berdoa kepada Tuhan. Dan doa yang disampaikan kepada Tuhan itu menggerakkan mereka untuk kembali semangat dan mereka tetap bekerja. Solusi yang kedua adalah mereka mengatur strategi. Di ayat 14 dan ayat 15 dinyatakan bahwa kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa orang-orang yang lain, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Ya, jadi mereka mengatur strategi. Dan mereka mengatur strategi di sini dinyatakan di ayat 15 dan ayat 16. Ayat 16, sejak hari itu sebagian daripada anak buah melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, mengenakan baju zirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Dan Bapak Ibu lihat di sini adalah satu strategi yang luar biasa. Mereka mengatur formasi barisan untuk mereka tetap bekerja, tetapi mereka juga bersiap jikalau mereka diserang. Maka mereka menyusun formasi yang menurut saya dan kita semua baca di sini adalah formasi yang sangat rapi dan manajemen strategi perang yang begitu luar biasa. Tapi yang utama adalah mereka satu hati untuk tetap berjalan untuk menuju kepada visi Tuhan yang luar biasa, terbangunnya tembok Yerusalem. Dan yang terakhir, mengingatkan dan memberi pengertian. Artinya apa di sini? Solusinya adalah Nehemia memberi pengertian dan juga mengingatkan agar bangsa Israel tetap mengerjakan visi Tuhan, yaitu tetap satu hati dan menghidupi visi Tuhan. Di ayat yang ke-14 tadi mereka diingatkan bahwa kalaupun terjadi perang, mereka wajib berperang. Karena apa Bapak Ibu? Karena anak-anak mereka tentu akan
merasakan penjajahan. Keturunan-keturunan mereka akan merasakan satu kondisi jikalau mereka kalah dan mereka menyerah, mereka akan kembali di dalam satu keadaan di mana mereka dijajah dan juga mungkin mereka akan dibuang lagi. Maka Nehemia mengingatkan bahwa kalaupun harus berperang, ingatlah kita berperang untuk keberlangsungan keturunan kita, anak-anak kita, untuk keberlangsungan keturunan yang selanjutnya. Ya, tentu ini pekerjaan yang berat Bapak Ibu, di mana bangsa Israel harus membangun di tangan kirinya sambil megang senjata, di formasi lain mereka harus bersiap dan juga membangun sedemikian rupa. Tidak gampang Bapak Ibu. Tentu ini adalah pekerjaan yang sangat berat dan juga menguras daya, menguras sumber daya dan juga akan menguras segala apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Dengan keadaan dan situasi sumber daya yang terbatas, ini tentu sangat menyulitkan. Tentu tidak ideal untuk dapat membangun sebuah tembok Yerusalem, untuk membangun sebuah kota yang besar. Maka yang kita pelajari pada saat ini adalah setiap kita diberi oleh Tuhan visi yang pasti tergenapi. Di dalam mewujudkannya tentu ada tantangan. Contoh gampangnya adalah mungkin ada keluarga yang di sini sedang membangun keluarga yang terus berjuang untuk keharmonisan kehidupan rumah tangganya. Mempunyai tantangan. Ada orang yang tidak suka dengan keberhasilan karena kerja keras, karena ketekunan. Ada orang yang mungkin menghina, ada orang yang mungkin menjatuhkan dengan omongan, dengan perkataan yang tidak membangun. Mari tetap semangat Bapak Ibu. Mari tetap berpegang teguh bahwa visi Tuhan tergenapi pada setiap kita, pada setiap keluarga-keluarga. Mungkin ada orang-orang yang mungkin melemahkan keadaan gereja kita, ditambah dengan situasi, kondisi pandemi sekarang ini. Tapi percayalah bahwa visi Tuhan akan tergenapi buat gereja kita. Mungkin ada orang-orang yang mungkin sedang dalam tantangan kehidupan secara pribadi. Ada orang yang memandang sebelah mata. Ada orang yang berkata-kata tidak membangun. Tapi percayalah, arahkanlah tujuan kita kepada Tuhan, visi kita kepada Tuhan. Maka Tuhan terus menyertai apa yang visi yang Tuhan tanamkan, visi Allah dalam kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Maka doa yang kita naikkan itu membuat kita bergerak dan menjadi pribadi yang terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sudahkah kita tetap bertekun dalam visi Tuhan? Saya percaya setiap kita di sini bertekun di dalam visi Tuhan. Tantangan ada dari luar, tetapi juga dari dalam. Sudahkah kita tetap menghidupi visi Tuhan dalam kehidupan kita? Sudahkah kita tetap menghidupi visi Tuhan buat gereja kita, buat keluarga kita, buat masa depan kita, buat kota kita, dan buat keadaan dan juga sekeliling kita. Kita dipanggil untuk mewujudkan shalom, untuk mewujudkan kasih Kristus di dalam kehidupan dunia ini. Maka marilah kita tetap fokus, teguh, dan tekun di dalam visi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya inilah proses di mana Tuhan menggenapi visi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap bersemangat, satu hati. Untuk keluarga-keluarga yang sedang berusaha maju, mari kita satu hati. Mari kita satu bahwa visi Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami syukuri ya Tuhan untuk setiap hal yang baik terjadi atas kehidupan kami, untuk setiap tantangan dan juga kesulitan yang terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa visi Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami, pribadi-pribadi dan jemaat-jemaat di tempat ini,
akan terlaksana, dan kami percaya itu. Visi Tuhan buat gereja di mana kami ada akan tergenapi, dan kami meyakini itu. Visi Tuhan kepada setiap kami yang ada di sini, kepada keluarga-keluarga di tempat ini, untuk kota kami, untuk negara kami. Kami meyakini itu ya Tuhan. Maka genaplah dan yakinlah kami bahwa kasih karunia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kami. Janji Tuhan ya dan amin. Maka Tuhan menyertai kami untuk mewujudkannya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami akhiri pada saat ini pemberitaan firman ini, dan kami mau berjalan bersama Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama kita akan berdiri dan kita akan menyatakan komitmen kemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari silakan duduk kembali. Saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kita malah tidak mengendorkan doa kita, tapi kita makin bergiat untuk berdoa. Pujian yang akan kita nyanyikan bersama, permintaan doa kerinduan jiwa. Kita menyatukan hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena saat-saat ini kami malah semakin bergiat dalam doa. Karena dengan berdoa, kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan penuh keyakinan iman di dalam-Mu. Tuhan, kami bersatu hati bersama dengan umat-Mu. Kami berdoa bagi segenap jemaat yang saat ini sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Kami berdoa untuk Penatua Hartini Jasron, Ibu Evri Ngatno yang beberapa waktu yang lalu harus dirawat di rumah sakit oleh karena penanganan medis secara khusus ya Tuhan. Kami senantiasa mendukung mereka untuk kesembuhan.
Demikian juga dengan Bapak Ferry. Demikian juga dengan Ibu Ngadinah, ibu dari Bapak Gito, Ibu Salim, Ibu Yuli, Saudara Wawan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan menolong, meneguhkan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat yang dalam usia senior Tuhan. Kami senantiasa berdoa bagi Ibu Yulianti Junaidi, untuk Ibu Lim Yohana, Ibu Ngadinah, Mbah Ngadinah Poncomulyo, Ibu Ani Ingtias, Ibu Liptia, Bapak Suharno, Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, Ibu Sutama, Bapak Jasron, Ibu Hartini, Bapak Supratnoto, Ibu Lani, Ibu Suprapti, Bapak Paimin, Ibu Sulasmisih, Ibu Yuli Supardi, Ibu Watini, Bapak Suleman, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Manuel, Ibu Kustiati Manuel, Bapak Sugeng, Ibu Salim, Ibu Sri Winarti, Bapak Suyatno, Ibu Sriatun, Bapak Sutanto, Bapak Slamet Jatmiko, untuk Ibu Eti, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Bersama dengan Ibu Novi Indriani dan juga Ibu Esti yang Tuhan karuniai dengan kandungan, dengan anak. Diberkatilah Ibu Novi, Ibu Esti dan bayi yang ada dalam kandungan. Diberkatilah untuk jemaat yang berulang tahun, untuk Bapak Suyatno, untuk Ibu Claudia Susanti. Biarlah kasih karunia rahmat Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Kami juga senantiasa berdoa bagi Komisi Pemuda Remaja Shalom, untuk program kerja pengurus, demikian juga dalam kehidupan mereka, studi, pekerjaan, pergumulan masa depan. Tuhan, Engkau menolong mereka supaya mereka senantiasa menjadi berkat, dan dalam setiap pergaulan mereka senantiasa mereka menjadi teladan bagi teman-teman rekan mereka. Berkatilah jemaat Tuhan dalam setiap pergumulan di masa saat ini. Kiranya Engkau senantiasa mengaruniakan dengan kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, kuman, virus dan lain sebagainya. Berkati perekonomian, keharmonisan keluarga, pekerjaan, masa depan, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami menyerahkan. Berdoa untuk Sinode GKMI, untuk BPH, pengurus dan staf anggota Sinode atau GKMI. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Muria, yang mana saat ini sudah dikerjakan dan masih dalam proses pengerjaan. Tuhan, Engkau menolong persiapan untuk HUT yang ke-100. Diberkati ya Tuhan di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk unit kerja PIPKA. Tuhan, Engkau memberkati pengurus, staf, gereja-gereja cabang rintisan PIPKA. Apalagi beberapa saat ini di GKMI di Putus Sibau yang sedang mengalami banjir. Demikian juga asrama untuk anak-anak di PIPKA wilayah Putus Sibau yang juga mengalami banjir dan sekarang dalam proses untuk pemulihan. Kiranya Tuhan senantiasa Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, Kabupaten Kudus. Tolong Tuhan, diberkatilah bangsa dan negara kami. Diberkatilah para pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, dan segenap jajaran, segenap menteri dan siapapun juga yang memerintah. Diberkati, dimeteraikan dalam nama-Mu. Mereka dapat memerintah dengan hormat takut kepadamu, ya Allah yang maha besar. Kiranya saat ini tidak hanya di Indonesia, secara khusus di Kudus dan sekitarnya yang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Tuhan, di tengah pandemi saat ini,
Kudus dan kota-kota di sekitarnya membutuhkan penanganan serius. Tolong Tuhan kiranya Kudus, Indonesia, dan kota-kota yang ada di seluruh Indonesia dapat melewati saat ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan bersama kami akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Betapa bersyukurnya kita jika hari ini kita masih dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdiri dan demikianlah firman Tuhan sebagai landasan kita memberikan persembahan. Bernasarlah dan bayarlah nasarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Mari kita berdiri dan kita akan berdoa bersama. Tuhan, kami memberikan persembahan ini sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menerima segala syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mempersembahkannya. Amin. Kami persilahkan duduk, kita akan menyanyikan Taburkanlah Benih-Mu. Walau sejari, itulah sikap yang diambil oleh Nehemia. Dan seperti Nehemia yang memiliki keberanian, kesetiaan, ketulusan, maka biarlah itu juga menjadi kekuatan bagi kita untuk Allah menolong kita di tengah-tengah situasi saat ini. Mari pujian ini kita nyanyikan, Tinggal Sertaku. Kau
bersama-sama kita akan menerima berkat Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku yang terkasih, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, ibadah di minggu saat ini telah kita laksanakan dengan baik, dengan penuh sukacita. Bagi jemaat yang hari ini bisa beribadah bersama dan juga yang masih ada di rumah untuk mengadakan ibadah keluarga, kiranya kasih karunia Tuhan, damai dari Tuhan beserta kita dan keluarga kita. Pada bulan perdamaian ini memang berbeda dengan bulan-bulan perdamaian pada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu. Mengapa? Karena di saat ini kita harus tetap hidup dalam damai walaupun berada di tengah-tengah pandemi saat ini. Tuhan kita yang menjadikan kita tetap memiliki damai sejahtera dalam segala keadaan. Oleh sebab itu, tetaplah dengan damai sejahtera memegang kewaspadaan tentunya untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap beraktivitas dengan bijaksana tentunya. Gunakan masker dan berharaplah berdoa untuk kita bisa melewati saat-saat ini. Tuhan berserta dengan kita.